Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa Allah ta'ala fi kitabil karim bahwa astaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'd. Yang kami hormati pemirsa LDNO Bentang TV. Pertama, marilah kita sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diberi rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, serta masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa tampil di LDNO Bentang TV. Semoga pertemuan ini membawa berkah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Tidak lupa salawat salam kita hancurkan kepada junjungan kita Nabiuna Habibina Syafi'ina Qurrati A'yunna wa Maulana Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa LDNO Bentang TV rahimakumullah, saat ini kami akan mengangkat tajuk bahwa segala musibah itu tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Allah mencoba, sungguh-sungguh mencoba pada kamu sekalian dengan sesuatu dari rasa takut dan kekurangan jiwa serta buah-buahan, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Pemirsa LDNO Bentang TV rahimakumullah, adanya musibah itu adalah sudah menjadi sunatullah sejak zaman para nabi terdahulu sampai sekarang. Kenapa Allah memberikan musibah atau peringatan bagi kita sekalian? Itu semata-mata sudah dijelaskan di dalam surat As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Saya betul-betul memberikan musibah atau bala atau cobaan kepada kamu sekalian. Ini adalah cobaan yang sangat ringan. Dunal akbar, bukan cobaan yang besar. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar kita kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, mulai dari para nabi yang terdahulu, itu jika umat itu sudah banyak berbuat maksiat, sudah berlaku congkak, sombong, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan menurunkan peringatan dan cobaan. Tujuannya cuma satu, Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Allah sangat sayang kepada hambanya. Allah tidak rela manusia berkepanjangan melakukan dosa-dosa. Akhirnya Allah memberikan peringatan agar kembali ke jalan yang benar dan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu orang-orang yang mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala itu termasuk orang-orang yang insya Allah ahli surga. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral mukminin, pemirsa LDNO Bentang TV rahimakumullah, mesti seperti itu. Dari setiap nabi, jika sudah nabi dan rasul meninggal dunia,
Kemudian manusia berada dalam kelalaian, tidak pada jalan yang benar atau siratal mustaqim, maka Allah akan menurunkan nabi dan rasul berikutnya agar nabi dan rasul itu membimbing umat ke jalan yang benar. Begitu seterusnya sampai sekarang masanya kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, nanti kalau manusia berada dalam jalan yang tidak benar, tidak ke jalan yang siratal mustaqim, banyak melakukan kemewahan yang tidak dibenarkan Islam, kurang zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukan lagi akan mengirimkan nabi yang baru, karena Nabi Muhammad adalah Khotamul Anbiya wal Mursalin. Apa yang terjadi kalau manusia sudah rusak? Maka Allah akan mengganti, dan inilah sebagian dari tanda-tanda min alamati sa'ah. Kalau sudah manusia banyak melakukan dosa besar di zaman akhir ini, di zaman Nabi yang terakhir ini, insya Allah itu memang sudah tanda-tanda kiamat, memang sudah dekat, kiamat akan terjadi. Pemirsa LDNO Bontang TV rahimakumullah, sekarang ini kita berada dalam situasi dan kondisi pandemi. Ini sebenarnya betul-betul peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat sayang kepada kita sekalian. Allah menginginkan agar kita kembali ke jalan yang benar, kembali kepada tujuan dari Allah menciptakan manusia. Sudah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Jadi kita kalau sudah ada peringatan yang seperti ini, tidak lain dan tidak bukan, kita harus cepat-cepat kembali ke jalan yang benar. Kita boleh saja mencari segala bekal, karena kita masih hidup di dunia, kita mencari bekal untuk kehidupan dunia. Tapi dalam waktu yang bersamaan kita harus selalu mencari bekal untuk kehidupan nanti, yaitu kehidupan akhirat. Allah sudah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan carilah kamu bekal sebanyak-banyaknya, namun sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu sekalian kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Pemirsa LDNO Bontang TV rahimakumullah, di saat pandemi sekarang ini, kita sebenarnya kembali kepada tujuan diciptakan manusia itu untuk beribadah. Marilah kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan amal soleh kita sebagai tujuan asli dan hakiki Allah menciptakan manusia. Insya Allah kalau kita kembali ke tujuan asli Allah menciptakan kita sebagai manusia, maka Allah semoga cepat-cepat mengangkat 19 COVID virus di dunia ini. Pemirsa LDNO Bontang TV rahimakumullah, marilah kita di saat sekarang ini dalam waktu bersamaan kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, di mana kebaikan-kebaikan yang kita perbuat itu tiada lain dan tiada bukan hanyalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi perbuatan baik yang kita lakukan ini semata-mata kembali kepada diri kita sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyir, dan berilah kabar gembira alladzina amanu wa 'amilus solihati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar,
bahwa baginya sudah disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah sebenarnya kebahagiaan yang hakiki yang diidam-idamkan manusia, itu adalah nanti berada di surga. Di dunia tidak adalah kebahagiaan dan kesejahteraan, keamanan, kesentosaan yang hakiki. Di dunia kita tidak tahu siapa yang baik, siapa yang buruk. Dan kita tidak boleh menghakimi orang lain bahwa engkau buruk atau engkau baik. Engkau ahli surga, engkau ahli neraka. Ini adalah bukan urusan manusia, tetapi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau banyak orang yang mengklaim engkau ahli bid'ah, engkau ahli neraka, ini betul-betul menyalahi kodrat dari keterbatasan manusia. Kita hanya disuruh beramal kebaikan. Nilai amal kebaikan ini yang menilai adalah bukan manusia, yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini agar kita yang beramal soleh, beramal kebaikan, ini tidak menjadi sombong bahwa amal baiknya itu nanti yang akan menyebabkan bisa masuk surga. Suatu saat dulu diceritakan, ada seorang sufi yang amalnya tentunya sudah banyak dan dia yakin bahwa dia ahli surga. Tahu-tahu dia menjadi ahli neraka. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertanya kepada malaikat, kenapa saya masuk neraka? Dijawab oleh malaikat, kamu dulu ketika beramal itu kamu punya keyakinan bahwa amalmu itu yang menyebabkan kamu masuk surga. Itu salah. Yang benar, kamu misalnya masuk surga bukan karena amalmu, karena sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa LDNU Bontang TV rahimakumullah, marilah di sisa umur kita yang tidak banyak, kita tidaklah umat-umat yang terdahulu yang umurnya panjang ratusan, bahkan ada yang sampai 1000 tahun lebih. Kita hanya kisaran umurnya baginda Rasulullah SAW adalah 60 tahun. Ini kalau dilihat dari akhirat, al-yaumu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Apalah artinya umur 60 tahun. 60 tahun ini dilihat dari akhirat hanyalah kisaran 90 menit. Itu kalau umur kita sampai 60 tahun. Umur yang hanya 90 menit ini sangat berharga. Kalau kita bisa memanage sebaik-baiknya, kita isi dengan berbagai amal soleh, kita banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, kita mendatangi majelis ilmu, majelis sholawat, dan itu kita niati ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah umur kita, saat-saat kita yang kita gunakan amal baik itu betul-betul nanti di akhirat akan kita petik buahnya, dan itu adalah sangat baik bagi kita. Marilah kita gunakan sisa umur kita yang tidak banyak ini untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, yang semoga harapan kita amal kebaikan kita itu menjadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang bisa kita gunakan bekal ketika suatu saat nanti kita sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.